Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran IPA dengan saya Ibu Novi Feliana. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup atau karakteristik makhluk hidup. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, kalian para peserta didik mampu untuk menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup atau karakteristik makhluk hidup beserta penjelasannya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Let's go! Di bumi yang sangat luas ini, pasti banyak sekali makhluk yang ada di dalamnya. Nah, makhluk ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makhluk biotik, yang kedua adalah makhluk abiotik. Nah, apakah itu makhluk biotik dan juga abiotik? Makhluk biotik itu dari kata bio. Bio itu berarti hidup, yang berarti bahwa makhluk hidup atau makhluk yang memiliki kehidupan atau yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, disinilah nanti yang akan kita bahas tentang karakteristik makhluk hidup. Sedangkan kalau makhluk abiotik itu dari kata abiotik. A itu tidak, bio itu artinya hidup atau yang sering kita kenal dengan benda mati. Nah, untuk membedakan mana yang makhluk biotik dan juga abiotik, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu adalah ciri atau karakteristiknya. Nah, karakteristik ini yang harus kalian tahu, mana yang dia termasuk makhluk hidup, mana yang dia termasuk benda mati. Nah, mari kita bahas bersama-sama yuk. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup atau karakteristik makhluk hidup, untuk membedakan makhluk hidup dengan benda mati, yang pertama yaitu adalah bernafas. Yang kedua adalah bergerak. Yang ketiga adalah membutuhkan nutrisi atau makan. Yang keempat yaitu adalah bereproduksi. Yang kelima adalah berekskresi atau mengeluarkan zat sisa dari tubuh kita. Yang keenam yaitu adalah beradaptasi. Nah, yang terakhir adalah peka terhadap perangsang. Nah, itu adalah ciri-ciri yang membedakan kita dengan makhluk atau benda yang tidak hidup. Nah, untuk ciri yang pertama yaitu adalah bernafas. Bernafas ini disebut juga dengan respirasi, yaitu adalah pengambilan oksigen dari udara luar dan dimasukkan ke dalam tubuh kita, diproses untuk menghasilkan energi secara kimiawi, lalu kita keluarkan sisanya berupa karbon dioksida. Nah, yang kedua adalah bergerak. Bergerak ini adalah salah satu ciri yang pasti dimiliki oleh makhluk hidup, dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Mungkin cara bergeraknya berbeda, tapi ini pasti dilakukan oleh makhluk hidup. Coba kalian, seumpama dalam 10 menit saja kalian diam dan tidak bergerak sama sekali, apa yang kalian rasakan? Nah, yang ketiga adalah membutuhkan nutrisi atau makan. Nah, untuk membutuhkan nutrisi atau makan ini pasti kalian tahu bahwa makhluk hidup pasti membutuhkan makanan untuk asupan gizi mereka yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, biasanya ini untuk beberapa makhluk hidup seperti tumbuhan itu termasuk autotrof atau mereka yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Lalu bagaimana dengan manusia dan juga hewan? Nah, mereka mengambil makanan dari tumbuh-tumbuhan seperti kita manusia memakan tumbuhan sebagai atau sayur-sayuran, dan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Nah, yang keempat adalah bereproduksi. Bagi makhluk hidup, pasti mereka ingin untuk melanjutkan keturunannya atau melanjutkan generasinya. Maka dari itu, mereka harus bereproduksi dengan cara seksual atau langsung bertemu dengan alat kelaminnya atau dengan aseksual. Nah, seperti halnya manusia yang mereka ingin mendapatkan keturunan seperti anak-anaknya nanti atau cucu-cucunya nanti, maka mereka harus bereproduksi. Nah, ini adalah salah satu ciri yang paling penting dalam makhluk hidup, yaitu adalah meneruskan generasinya. Nah, yang kelima yaitu adalah ekskresi atau pembuangan zat sisa.
Setelah kita mendapatkan nutrisi tadi, lalu kita proses secara kimia maupun secara mekanik di dalam tubuh kita, sisa-sisanya itu maka akan dikeluarkan dalam bentuk urin atau feses. Makanya ketika kalian banyak minum, pasti kalian ingin segera ke belakang kan? Nah, itu adalah ciri makhluk hidup, yaitu adalah mengeluarkan zat sisa. Atau mungkin ketika kalian banyak makan, setelah itu kalian terlalu kekenyangan, dan setelah itu metabolismenya akan diproses dalam tubuh, maka akan dikeluarkan lewat feses atau yang dinamakan dengan tinja. Nah, untuk yang keenam yaitu adalah beradaptasi. Makhluk hidup ini butuh untuk bertahan hidup agar mereka bisa meneruskan generasinya sampai nanti. Maka dari itu ada beberapa makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi, mereka akan menjadi langka atau bahkan menjadi punah. Nah, untuk adaptasi ini ada 3 jenis adaptasi, yaitu adalah morfologi, fisiologi, dan juga adaptasi perilaku. Sebagai contoh adalah adaptasi perilaku seperti lumba-lumba yang mereka sering naik ke permukaan untuk mengambil oksigen yang ada di udara. Ataupun yang lainnya sebagai contoh adalah morfologi seperti bentuk paruh burung ataupun bentuk paruh angsa yang mereka menyesuaikan dengan makanannya. Nah, untuk yang terakhir adalah peka terhadap perangsang. Nah, semua makhluk hidup pasti peka terhadap perangsangan seperti cahaya, air, maupun udara, dan beberapa rangsangan-rangsangan yang lain. Nah, sebagai contoh adalah tumbuhan. Tumbuhan ini juga mendapatkan beberapa rangsangan, seperti contoh adalah cahaya. Cahaya itu dinamakan dengan fototropisme. Di sini tumbuhan ketika dia mendapatkan atau bergerak secara fototropisme, maka tumbuhan ini akan bergerak menuju cahaya matahari. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa selalu cuci tangan, selalu pakai masker kalian, dan juga jaga jarak kalian, serta hindari kerumunan agar kalian tetap sehat, agar nantinya kalian bisa bersekolah kembali. Dan jangan lupa tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.